Cerita dimulai dengan seorang anak laki-laki bernama Seiji Osabe yang terbangun dari mimpinya setelah dibangunkan oleh ibunya yang bernama Saiko. Kehidupannya terlihat cukup normal. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya, memiliki teman-teman yang sering menggodanya, dan bahkan menyukai seorang gadis di sekolah. Suatu hari, ia membuat rencana untuk pergi makan bersama teman-temannya keesokan harinya. Namun, ibunya memberitahu bahwa bibi dan sepupunya akan datang berkunjung. Saat makan malam, Saichi menceritakan sebuah mimpi yang baru saja ia ingat. Dalam ingatan itu, ia mendekati seekor kucing dan mulai mengelusnya, hingga menyadari bahwa tubuh kucing tersebut terasa dingin. Saiko kemudian menjelaskan bahwa kucing itu sudah mati, sambil memperlihatkan senyum yang terlihat biasa saja, tetapi terasa sangat mengganggu. Ia juga terkejut karena Seichi masih mengingat kejadian tersebut, mengingat saat itu usianya baru 3 tahun. Saiko mengatakan bahwa dulu Seichi sempat bertanya bagaimana kucing itu bisa mati, dan ia menjawab bahwa kucing tersebut mungkin tertabrak mobil. Adegan ini membangun suasana misterius dan tidak nyaman dengan sangat baik, seolah-olah cerita sedang memberi petunjuk bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap tersembunyi di balik kejadian itu. Keesokan harinya, bibi dan sepupunya Shigeru datang berkunjung. Seichi dan Shigeru menghabiskan waktu bersama dengan bermain video game. Di tengah percakapan mereka, Shigeru mengomentari sikap Seiko yang menurutnya terlalu protektif terhadap Seichi. Ia menganggap hal itu cukup aneh, tetapi Seichi segera membela ibunya dan meminta Shigeru untuk tidak membicarakan seperti itu. Sejak saat itu, Shigeru mulai datang berkunjung hampir setiap akhir pekan. Pada hari terakhir sekolah, Seichi sedang berjalan pulang ketika gadis yang ia sukai, Fukishi, menghampirinya dan bertanya apakah mereka bisa pulang bersama. Awalnya suasana terasa canggung, tetapi perlahan menjadi lebih nyaman ketika mereka melihat seekor kucing di pinggir jalan. Fukishi kemudian bertanya apakah suatu hari nanti ia boleh datang berkunjung ke rumah Seichi. Namun Seichi mengatakan bahwa ia harus mencari waktu ketika sepupunya tidak sedang berada di sana. Fukishi tersenyum dan berkata bahwa ia akan menunggu telepon darinya, lalu bercanda bahwa itu akan menjadi sebuah kencan. Sesampainya di rumah, Seichi meminta izin kepada ibunya untuk mengundang seseorang teman. Namun Saiko mengingatkannya bahwa minggu depan mereka sudah memiliki rencana untuk pergi berlibur bersama keluarga. Waktu pun berlalu dan Seichi bersama keluarganya pergi mendaki gunung. Mereka mengikuti jalur pendakian hingga akhirnya beristirahat di dekat sebuah tebing. Shigeru menceritakan betapa indahnya pemandangan dari atas tebing tersebut. Saat Seichi mendekat untuk melihatnya, Shigeru sedikit mendorongnya sebagai candaan. Namun Saiko dengan cepat menarik Seichi menjauh. Semua orang tertawa melihat betapa protektifnya Saiko terhadap anaknya. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, Seichi dan Shigeru pergi menjelajah sendiri dan menemukan tebing lain. Seichi masih ragu untuk mendekat setelah kejadian sebelumnya, tetapi Shigeru meminta maaf atas tindakannya tadi. Tiba-tiba Saiko muncul dari belakang mereka dan mengingatkan Shigeru agar berhati-hati. Shigeru kemudian mencoba menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja, tetapi ia mulai kehilangan keseimbangan di tepi tebing. Tepat ketika ia hampir terjatuh, Saiko menangkapnya. Mereka saling menatap sesaat. Shigeru memandang Saiko dengan bingung dan berbisik pelan. Dalam sekejap, Saiko mendorong Shigeru dari tebing. Seichi hanya bisa menyaksikan semuanya dengan ngeri. Tubuhnya gemetar hebat karena ketakutan. Namun Saiko langsung menjatuhkan dirinya ke tanah dan berteriak menyuruh Seichi memanggil yang lain. Seichi berlari menembus hutan hingga menemukan keluarganya. Saat bibinya bertanya apa yang terjadi, Seichi menatapnya dan berkata bahwa Shigeru terjatuh dari tebing. Mereka semua segera berlari kembali ke lokasi kejadian dan menemukan Saiko dalam keadaan panik. Saiko mengaku bahwa Shigeru kehilangan keseimbangan lalu jatuh. Mereka menumpukan topi Shigeru dan mulai mencari jalan untuk turun dan menolongnya, meninggalkan Seichi dan Saiko berdua di dekat tebing. Saat itu Saiko mulai bergumam sendiri, mengeluhkan suaminya dengan nada aneh. Seichi akhirnya memanggilnya
hingga Seiko tersadar dari lamunannya. Seiko perlahan mendekati Seiichi, lalu memeluknya dengan sangat erat. Saat berada dalam pelukan ibunya, Seiichi terus bertanya-tanya, mengapa Seiko tega melakukan hal itu kepada Shigeru. Tiba-tiba Seiko berdiri dan berlari ke dalam hutan, mengatakan bahwa mereka harus menemukan Shigeru secepat mungkin. Di tengah pencarian, mereka mendengar sebuah suara samar dari kejauhan. Seorang sedang memanggil nama Shigeru. Saat mereka mendekati sumber suara tersebut, mereka menemukan pipi Seiichi sedang membungkuk di atas tubuh Shigeru. Ternyata Shigeru masih hidup. Pipinya memohon agar mereka mengatakan sesuatu kepadanya. Seiichi mencoba berbicara, tapi ketika ibunya melangkah mendekat, pandangan Shigeru langsung terkunci pada Seiko. Meski begitu, Seiko sama sekali tidak terlihat panik. Dengan tenang, ia berkata bahwa semuanya akan segera berakhir. Tak lama kemudian, ayah Shigeru datang bersama tim penyelamat. Shigeru segera dievakuasi menggunakan helikopter. Di rumah sakit, Shigeru berhasil melewati operasi. Namun, dokter memberitahu keluarga bahwa ia mengalami kerusakan parah dan kini berada dalam kondisi koma. Mereka juga menjelaskan bahwa kemungkinan besar Shigeru tidak akan pernah mendapatkan kembali kesadarannya. Saat kedua orang tuanya berduka mendengar kabar tersebut, polisi mendatangi Seiko dan Seiichi untuk meminta keterangan. Seiko tetap berpegang pada ceritanya. Ia mengatakan bahwa Shigeru kehilangan keseimbangan, lalu terjatuh dari tebing. Ketika Seiichi ditanya apakah cerita itu benar, ia menatap ibunya sejenak sebelum menjawab. Lalu dia berkata, persis seperti yang Mama bilang. Malam itu saat mereka hendak meninggalkan rumah sakit, Seiko meminta maaf kepada kakak iparnya. Yang mengejutkan, bibi Seiichi justru mengatakan bahwa semuanya tidak apa-apa dan menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian tersebut. Ketika mereka pulang ke rumah, Seiko bertingkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, Seiichi perlahan hancur oleh rasa bersalah. Ia terus dihantui mimpi buruk, dipenuhi kecemasan, dan sering menangis sendirian di kamarnya. Suatu hari, ia bahkan menolak pergi menjenguk Shigeru di rumah sakit. Di hari yang sama, ia mendapat kunjungan tak terduga dari Fukishi. Fukishi bertanya, apakah ia boleh masuk. Seiichi mengizinkannya, tetapi sepanjang waktu ia bersikap diam dan menjaga jarak. Bayangan kejadian di tebing masih menghantuinya. Saat hendak pulang, Fukishi menyerahkan sebuah surat kepada Seiichi dan memintanya untuk membacanya setelah ia pergi. Namun tiba-tiba Seiko masuk ke kamar tanpa mengetuk. Ia tampak terkejut melihat ada teman perempuan di kamar anaknya. Seiko lalu memperkenalkan dirinya. Sementara Fukishi yang merasa tidak nyaman segera berpamitan dan meninggalkan rumah. Setelah Fukishi pergi, Seiko meminta Seiichi menyerahkan surat tersebut kepadanya. Seiichi ragu-ragu. Keraguan itu membuat Seiko mulai terlihat kesal. Pada akhirnya ia tetap memberikan surat itu kepada ibunya. Seiko membuka dan membacanya. Beberapa saat kemudian ia duduk di samping Seiichi dan memperlihatkan isi surat tersebut. Di dalamnya tertulis bahwa Fukishi telah menyukai Seiichi selama 1 tahun penuh dan ingin menjadi pacarnya. Seiichi menoleh ke arah ibunya dan ia melihat Seiko sedang menangis. Seiko memohon kepada Seiichi agar tidak menerima perasaan Fukishi. Ia berkata bahwa dirinya tidak akan pernah menyetujuinya dan bersikeras bahwa surat itu harus dimusnahkan. Seiichi membuka mulut seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun alih-alih berbicara, ia justru menangis dalam pelukan ibunya sambil berkata, "Mama, jangan tinggalkan aku." Pada momen inilah mulai terlihat jelas betapa kuat pengaruh psikologi Seiko terhadap Seiichi. Seiko dan Seiichi merebut surat dari Fukishi bersama-sama. Setelah itu, keduanya saling menatap dan memperlihatkan senyum yang terasa sangat tidak nyaman dan mengganggu. Seiko perlahan mengendalikan putranya. Ia menanamkan ketakutan bahwa dunia luar hanya akan menyakitinya dan bahwa satu-satunya orang yang benar-benar dibutuhkan Seiichi adalah dirinya. Tak lama kemudian ayah Seiichi masuk ke dalam rumah dan bertanya apa yang sedang terjadi. Seiko malah menertawakannya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan pergi menjenguk Shigeru
karena menurutnya tidak ada gunanya. Ia lalu meluapkan emosinya kepada sang suami. Seiko mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang memahami dirinya atau perasaannya. Ayah Seiichi berusaha menenangkannya. Ia mengatakan bahwa Seiko hanya sedang shock dan terus meyakinkannya bahwa kejadian yang menimpa Shigeru bukanlah kesalahannya. Namun ucapan itu justru membuat Seiko semakin marah. Dengan nada tinggi ia berteriak agar suaminya tidak terlibat dirinya maupun Seiichi dalam masalah tersebut. Menurutnya mereka tidak ada hubungannya dengan kejadian itu. Akhirnya Seiko mengusir suaminya keluar dari rumah. Anehnya sesaat setelah suaminya pergi, Seiko langsung kembali bersikap seperti biasa. Dengan nada santai ia bahkan menawarkan untuk membuat makan siang bagi Seiichi. Seolah ledakan emosinya beberapa menit sebelumnya tidak pernah terjadi. Setelah itu 3 minggu berlalu. Selama waktu tersebut mereka tidak pernah membicarakan Shigeru maupun Fukishi lagi. Mereka menjalani hari-hari seperti biasa, pergi berbelanja dan melakukan berbagai aktivitas bersama. Namun kondisi Seiichi mulai menunjukkan perubahan yang mengkhawatirkan. Ia mengalami kesulitan berbicara, bukan hanya dengan orang asing, tetapi bahkan dengan ibunya sendiri. Trauma akibat kejadian di tebing tampaknya mulai mengaruhi kondisi mentalnya secara serius. Suatu hari mereka pergi makan ke sebuah restoran. Di sanalah untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu menghindari topik tersebut, pembicaraan tentang Shigeru akhirnya muncul kembali. Saat sedang makan, Seiko menyebut bahwa ibu Shigeru masih datang ke rumah sakit setiap hari. Ia bertanya-tanya apa yang dipikirkan wanita itu tentang mereka yang sudah lama tidak berkunjung. Keesokan harinya Seiichi kembali ke sekolah. Namun ia mengabaikan semua orang. Teman-temannya tidak ia hiraukan. Bahkan Fukishi pun ia jauhi. Sepulang sekolah Seiichi berjalan cepat, menyusuri jalan seolah ingin segera pulang. Di tengah perjalanan ia tersandung dan lututnya terluka. Fukishi kebetulan melihatnya dan segera menghampiri untuk membantu. Saat Fukishi membersihkan luka di lututnya dengan lembut, Seiichi tampak sangat terkejut dan gugup. Kemudian Fukishi bertanya, apakah ia sudah membaca surat yang diberikan sebelumnya. Seiichi berusaha keras untuk berbicara. Setelah terbata-bata cukup lama, akhirnya ia berhasil mengucapkan, "Maaf, ini karena mama." Setelah mengatakan itu, ia langsung pergi berlari. Fukishi segera meraih lengannya dan menghentikannya. Ia bertanya, mengapa Seiichi tiba-tiba menjadi gagap seperti itu? Dan apakah ibunya melakukan sesuatu yang buruk kepadanya? Namun Seiichi melepaskan diri dan berlari pulang tanpa menjawab. Saat tiba di rumah, ia mendengar kedua orang tuanya sedang bertengkar. Diam-diam ia berjalan ke belakang rumah dan menguping percakapan mereka. Ayah Seiichi bersikeras bahwa Seiko harus pergi menjenguk Shigeru. Namun Seiko menolak mentah-mentah. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin melihat siapapun dari keluarga itu lagi. Seiko kemudian mulai meluapkan isi hatinya. Menurutnya sejak Seiichi lahir ia selalu merasa sendirian. Ia terus berbicara tanpa henti, mengatakan bahwa dirinya ingin menghilang. Ia ingin kembali ke masa sebelum memiliki Seiichi dan keluarganya sekarang. Ia ingin menghapus semuanya. Mendengar itu, ayah Seiichi akhirnya kehilangan kesabaran. Dengan tegas ia mengatakan bahwa ia akan membawa Seiichi menemui Shigeru, suka atau tidak suka. Setelah itu ia meninggalkan ruangan. Dari luar rumah Seiichi memperhatikan ibunya yang kini mulai bergumam seorang diri. Seiko berbicara kepada sebuah boneka dan memperlakukannya seolah-olah boneka itu adalah Seiichi kecil. Pemandangan itu terasa sangat mengganggu. Tak lama kemudian Seiichi berjalan ke bagian depan rumah. Di sana ayahnya mengatakan bahwa mereka akan pergi ke rumah sakit. Seiichi mencoba menolak, tetapi ayahnya dengan tegas menyuruhnya masuk ke mobil. Mereka pun berangkat. Sampainya di rumah sakit, mereka masuk ke kamar Shigeru. Kondisi Shigeru sangat memprihatinkan. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran, tetapi ibunya masih menolak menyerah dan terus berharap suatu hari nanti putranya akan bangun. Seiichi yang dipenuhi rasa bersalah mulai meminta maaf
sambil terbata-bata. Ia mengatakan bahwa dirinya telah melakukan kesalahan, namun bibinya justru memeluknya dengan lembut. Wanita itu meminta maaf kepadanya dan berkata bahwa ketika Shigeru bangun nanti, ia ingin melihat mereka bermain bersama lagi. Mendengar itu, Seiji tidak mampu menahan emosinya lagi. Ia menangis terseduh-seduh dalam pelukan bibinya. Setelah kunjungan tersebut selesai, Seiji dan ayahnya kembali ke rumah. Namun saat mereka tiba, Seiko ternyata tidak ada di sana. Beberapa waktu kemudian, ayah Seiji pergi keluar untuk minum bersama rekan-rekan kerjanya, meninggalkan Seiji sendirian di rumah. Malam itu, Seiji berjalan mengelilingi rumah yang sunyi. Lalu tiba-tiba pintu depan terbuka dengan keras. Seiko pulang dalam keadaan panik dan kacau. Ia mengaku telah mencari Seiji ke seluruh lingkungan sekitar, bahkan sampai ke sekolah. Karena khawatir putranya belum pulang ke rumah, Seiji menjelaskan bahwa ia tadi bersama ayahnya. Mendengar hal itu, wajah Seiko langsung berubah. Ia tampak tidak senang. Seiko langsung menyimpulkan bahwa Seiji dipaksa pergi menjenguk Shigeru. Dengan emosi yang memuncak, ia mengatakan bahwa dirinya akan meninggalkan ayah Seiji. Kemudian ia menatap putranya dan bertanya, "Kalau mama pergi, kamu akan ikut mama kan?" Seiji hanya mengangguk pelan. Seiko lalu mendekat, seolah ingin menciumnya. Namun tiba-tiba Seiji mulai panik. Ia merasa tidak bisa bernapas. Tenggorokannya terasa sesak, seakan ada sesuatu yang menyumbat di dalamnya. Melihat keadaan itu, Seiko mencoba membantunya dengan cara yang sangat aneh. Ia memasukkan jarinya ke dalam mulut Seiji, berusaha membuatnya muntah. Tetapi Seiji menepis tangannya. Ia jatuh berlutut ke lantai sambil menangis. Dengan suara gemetar, ia bertanya, apakah semua yang terjadi adalah kesalahannya. Lalu untuk pertama kalinya, ia memohon jawaban yang selama ini terus menghantuinya. Kenapa mama mendorong Shigeru dari tebing? Seiko menatapnya dengan tenang. Kemudian ia bertanya, kalau mama mati tidak apa-apa. Sebelum Seiji sempat menjawab, Seiko meraih kedua tangannya dan menempatkannya di lehernya sendiri. Namun dalam sekejap keadaan berbalik. Seiko justru mencengkram Seiji dan mulai mencekiknya. Seiji tidak mampu melawan. Setelah beberapa saat, Seiko akhirnya melepaskannya. Seiko berjalan menjauh sambil berkata dengan nada dingin, "Jangan sok pintar, memangnya kamu siapa? Kamu cuma anak kecil." Sebulan telah berlalu sejak insiden di tebing. Di permukaan, kehidupan mereka tampak kembali normal. Namun, kemampuan bicara Seiji masih belum sepenuhnya pulih. Suatu hari di sekolah, teman-temannya kembali mengganggunya. Mereka mengejek karena Seiji selalu bersama ibunya dan menganggap hal itu memalukan. Ejekan tersebut memicu kilas balik tentang malam ketika Seiko mencekiknya. Tiba-tiba emosi yang selama ini ia pendam meledak. Seiji berbalik dan menendang mejanya dengan sangat keras hingga membuat lubang. Seluruh kelas terkejut, termasuk Fukishi yang melihat kejadian itu dari lorong sekolah. Akibat tindakannya, Seiji mendapat masalah dengan para guru. Setelah pulang sekolah, ia berjalan tanpa tujuan selama berjam-jam hingga akhirnya duduk sendirian di sebuah bangku taman. Tak lama kemudian, Fukishi datang menghampirinya. Ia duduk di samping Seiji. Setelah beberapa saat, Fukishi bercerita bahwa ia sering datang ke tempat itu setiap kali bertengkar dengan ayahnya. Ia mengaku saat pertengkaran mereka memuncak, ia pernah meninju tembok hingga berlubang. Menurutnya sekarang itu menjadi satu kesamaan yang mereka miliki. Fukishi lalu bercanda bahwa mungkin bukan hal yang baik bagi Seiji jika harus disamakan dengan orang sepertinya. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seseorang akhirnya mencoba memahami apa yang sedang ia rasakan. Tanpa diduga, Seiji akhirnya bisa berbicara dengan lancar. Ia menatap Fukishi dan berkata bahwa saat membaca surat darinya, ia merasa sangat bahagia. Saat mengucapkan kata-kata itu, berbagai kenangan tentang perlakuan ibunya kembali terlintas di benaknya. Kemudian dengan suara yang gemetar namun jujur, Seiji memberanikan diri bertanya, "Maukah kamu jadi pacarku?" Fukishi langsung tersipu malu. Dengan senyum kecil, ia menjawab, "Iya." Mereka pun berjalan pulang bersama sebelum akhirnya berpisah di persimpangan jalan.
Namun dalam perjalanan pulang, Seiko tiba-tiba muncul dan bertanya, mengapa Seiichi pulang terlambat. Seiichi menjelaskan bahwa ia mendapat masalah di sekolah karena menendang meja. Seiko tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengajaknya pulang. Esokan harinya keadaan Seiichi mulai berubah. Ia bisa berbicara lebih lancar dan tampak jauh lebih ceria dibanding sebelumnya. Sepulang sekolah, ia kembali menemui Fukishi di bangku taman tempat mereka biasa bertemu. Seiichi mengucapkan terima kasih karena Fukishi telah membantunya mendapatkan kembali keberanian untuk berbicara. Mereka menghabiskan sore itu bersama, duduk berdampingan hingga matahari terbenam. Ketika Seiichi akhirnya pulang, Seiko sudah menunggunya. Begitu melihat ibunya, Seiichi langsung merasa gugup dan napasnya menjadi tidak teratur. Seiko menghampirinya dan berkata bahwa ia mencium aroma yang tidak biasa dari tubuhnya. Namun Seiichi mengabaikan pertanyaan itu. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya hanya berada di sekolah sendirian sepanjang hari. Seiko menatapnya beberapa saat. Kemudian ia hanya berkata agar mulai sekarang Seiichi pulang lebih awal sebelum membiarkannya masuk ke kamar. Malam harinya Seiko diam-diam masuk ke kamar Seiichi. Saat putranya tertidur, ia memainkan rambutnya dengan lembut sambil berbisik meminta maaf karena telah menjadi ibu yang seperti dirinya. Keesokan harinya Seiko kembali mengingatkan Seiichi agar tidak pulang terlalu malam. Namun setelah sekolah usai, Seiichi dan Fukishi kembali bertemu di bangku taman mereka. Mereka tetap berada di sana hingga hari mulai gelap. Di sana Fukishi bercerita bahwa ia kembali bertengkar dengan ayahnya. Ia juga mengungkapkan bahwa kedua orang tuanya telah bercerai. Seiichi menyarankan agar mereka segera pulang. Namun Fukishi menggeleng kepalanya. Ia berkata bahwa dirinya ingin terus berada di tempat itu bersama Seiichi selamanya. Seiichi mengakui bahwa ia merasakan hal yang sama. Kemudian Fukishi meminta sesuatu yang sederhana. Ia bertanya apakah Seiichi mau mengelus rambutnya. Seiichi pun melakukannya. Angin malam berembus perlahan di sekitar mereka. Suasana yang tenang membuat keduanya semakin dekat satu sama lain. Namun tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seorang wanita berteriak, "Aku melihat kalian." Seiichi langsung mengenali suara itu. Itu adalah Seiko. Dalam kepanikan, ia segera menggenggam tangan Fukishi. Mereka berdua berlari menembus jalan setapak hingga mencapai sebuah lapangan yang dipenuhi rerumputan tinggi. Di sana mereka bersembunyi. Sementara itu Seiko terus memanggil nama Seiichi dari kejauhan. Nada suaranya terdengar lembut dan penuh kekhawatiran. Tetapi bagi Seiichi itu bukan panggilan seseorang ibu yang sedang mencari anaknya. Itu terdengar seperti upaya untuk menariknya kembali ke dalam kendali yang selama ini mulai ia coba lepaskan. Seiko terus berbicara, mengingatkan Seiichi tentang masa lalu mereka, termasuk saat mereka merobek surat milik Fukishi bersama-sama. Kata-kata itu membuat Seiichi kewalahan. Napasnya kembali tidak teratur dan ia mulai panik. Namun Fukishi segera memegangnya dan menyuruhnya untuk tidak mendengarkan apa yang dikatakan Seiko. Tiba-tiba Seiko muncul tepat di hadapan mereka. Dengan tegas ia menyuruh Seiichi menjauh dari Fukishi dan mengingatkannya bahwa mereka pernah merobek surat itu bersama-sama. Fukishi yang terkejut langsung bertanya, apa maksudnya? Namun Seiko mengabaikan pertanyaannya. Ia mencoba meraih Fukishi, tetapi Seiichi berdiri di antara mereka. Untuk pertama kalinya Seiichi berteriak kepada ibunya. Ia menyuruh Seiko pergi dan mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan ibunya lagi. Ekspresi Seiko langsung berubah. Raut wajahnya yang terkejut perlahan berganti menjadi tatapan kosong yang dingin. Ia mulai menggigit jarinya sendiri sambil terus mengulang kalimat yang sama. Tidak ada yang pernah membutuhkanku. Ia terus menggigit hingga kukunya terlepas, lalu memperlihatkan senyum mengerikan yang begitu khas dirinya. Seiko berbalik dan berjalan pergi. Sementara itu Fukishi memohon kepada Seiichi untuk kabur bersamanya. Fukishi kemudian mengajak Seiichi menginap di rumahnya. Seiichi menerima ajakan itu. Dalam hati ia menyadari
bahwa dirinya sedang memilih untuk meninggalkan ibunya dan melangkah maju. Sesampainya di kamar Fukishi, gadis itu menyambutnya dengan hangat. Ia menawarkan makanan dan bahkan mempersilahkannya tidur di ranjang yang sama. Saat mereka berbaring bersama, Fukishi bertanya, apakah suatu hari nanti Seiichi akan meninggalkannya. Seiichi meyakinkannya bahwa ia tidak akan pergi. Fukishi kemudian mendekat untuk menciumnya. Namun Seiichi sempat ragu karena teringat pada kenangan yang melibatkan ibunya. Meski begitu, pada akhirnya mereka saling berciuman. Di momen itu, pengaruh psikologi Saeko yang selama ini mencengkram Seiichi mulai perlahan melemah. Keesokan paginya, Seiichi pergi ke kamar mandi, sementara Fukishi berjaga di luar. Saat berada di sana, ia menyadari sesuatu yang tidak biasa pada pakaiannya. Ia langsung panik. Seketika bayangan ibunya muncul di benaknya. Momen ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan kecurigaan dalam pikirannya mengenai masa lalu yang selama ini ia pendam. Tiba-tiba Seiichi mendengar suara dari luar. Ayah Fukishi ternyata sudah pulang. Pria itu bertanya, apakah Fukishi sedang menggunakan kamar mandi? Namun Fukishi dengan cepat menyuruh agar ayahnya pergi dan membiarkan mereka sendiri. Ia meminta ayahnya kembali ke kamarnya tanpa mengganggu mereka. Ayah Fukishi bersikeras bahwa ia juga perlu menggunakan kamar mandi. Namun Fukishi dengan tegas menyuruhnya kembali ke kamar dan tidak keluar sampai ia mengizinkannya. Setelah keadaan aman, Seiichi kembali ke kamar Fukishi. Mereka berpelukan dan saling mencium. Namun momen mereka terhenti ketika terdengar ketukan di pintu. Ayah Fukishi memberitahu bahwa ada seseorang yang datang mencarinya. Itu adalah Saeko. Mendengar hal itu, Seiichi langsung bersembunyi di balkon, sementara Fukishi membuka pintu. Di depan pintu, Saeko berdiri dengan wajah lelah. Ia mengatakan bahwa Seiichi menghilang dan bertanya, apakah Fukishi mengetahui keberadaannya. Fukishi menjawab bahwa ia tidak tahu. Kemudian ia berbalik menyalahkan Saeko, mengatakan bahwa semua ini terjadi karena perlakuannya terhadap Seiichi. Ayah Fukishi mencoba menengahi dan mengatakan bahwa Fukishi mungkin terlalu keras. Namun Saeko langsung memotongnya. Tidak, dia benar. Ini semua salahku. Aku memang tidak berguna. Seberapa keras pun aku berusaha, aku tidak bisa menerimanya. Saeko mulai nangis. Ia mengakui bahwa dirinya telah membuat Seiichi menderita. Menurutnya, Seiichi selalu menjadi anak yang baik, tetapi ia terlalu menekan dan mengikatnya, terutama sejak insiden yang melibatkan Shigeru. Sambil tersiak, Saeko jatuh berlutut ke tanah. Jarinya yang terluka kembali berdarah saat menyentuh lantai. Ini semua salah mama. Tidak ada yang pernah mencintaiku. Dengan suara gemetar, Saeko menjelaskan bahwa yang ia inginkan selama ini hanyalah memberikan kasih sayang kepada Seiichi. Sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan ketika masih kecil. Namun jika semua itu hanya berakhir dengan menyakiti putranya, lalu untuk apa ia terus hidup? Tangisnya semakin menjadi-jadi. Ia terus memanggil nama Seiichi dengan putus asa. Dari balkon, Seiichi menyaksikan semuanya. Ia tidak mampu mengalihkan pandangannya. Perlahan kata-kata ibunya mulai menggoyahkan hatinya. Akhirnya ia tidak sanggup menahan diri lagi. Dengan suara pelan ia memanggil, "Mama." Mendengar suara itu, Saeko langsung berhenti menangis. Ia berdiri perlahan. Kemudian ia meminta maaf kepada Fukishi dan ayahnya dengan suara yang tenang sebelum berbalik dan pergi. Setelah Saeko pergi, Seiichi jatuh terduduk dalam keadaan syok. Fukishi kembali ke sisinya, lalu memeluknya. Ia mengatakan bahwa ibunya sudah pergi sekarang. Ia juga berjanji bahwa dirinya akan selalu melindunginya. Tiba-tiba ayah Fukishi menerobos masuk ke kamar dengan marah. Ia berteriak, menuntut penjelasan tentang siapa anak laki-laki yang berada di sana. Namun Fukishi dengan tegas menjawab bahwa itu bukan urusannya. Pertengkaran mereka dengan cepat berubah menjadi ledakan emosi. Keduanya saling berteriak dan melontarkan kata-kata kasar. Di tengah kemarahan itu, Fukishi mengambil radionya, lalu melemparkannya ke arah kepala ayahnya. Setelah itu, ia menggenggam tangan Seiichi, dan mereka berdua kabur dari rumah. Mereka akhirnya berhenti di bawah sebuah jembatan, di dalam terowongan yang gelap dan dingin.
Di sana mereka mencoba saling menghangatkan tubuh. Saichi duduk di belakang Fukishi, sementara gadis itu mulai menciumnya dengan penuh gairah. Hubungan mereka mulai berkembang ke arah yang lebih intim. Namun tiba-tiba Saichi dilanda gelombang kenangan yang tidak mampu ia tahan. Potongan-potongan ingatan tentang ibunya membanjiri pikirannya. Kenangan tentang kendali, tekanan emosial, ketakutan, dan kebingungan yang selama ini menghantuinya. Tubuhnya membeku. Air mata mulai mengalir di pipinya. Saat ia menatap Fukishi, yang ia lihat bukan lagi wajah gadis itu. Yang ia lihat adalah wajah Saiko. Dilanda ketakutan, Saichi segera menjauh. Dengan suara gemetar ia berkata, "Aku tidak bisa." Lalu ia berlari pergi menembus hujan, meninggalkan Fukishi yang menangis sendirian di bawah terowongan. Saichi berjalan pulang dengan perasaan bersalah yang luar biasa. Ia terus memikirkan apa yang telah ia lakukan pada Fukishi. Saat menyeberangi jembatan, tiba-tiba Saiko muncul di hadapannya dengan sepeda. Saiko segera menghampirinya dan memeluknya dengan erat. Sambil menangis, ia meminta maaf. Kemudian ia mengatakan sesuatu yang sangat aneh. Ia berkata bahwa sekarang dirinya sudah bisa melihat Saichi sebagai seorang individu, sebagai manusia yang terpisah dari dirinya. Mendengar itu, Saichi yang dipenuhi rasa bersalah ikut meminta maaf karena pernah mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan ibunya. Saiko perlahan melepaskan pelukan tersebut. Dengan lembut, ia mengatakan bahwa mulai sekarang mereka akan saling jujur. Ia akan menceritakan semua hal tentang dirinya kepada Saichi. Sebagai gantinya, Saichi juga harus menceritakan segala sesuatu tentang dirinya. Mereka kemudian pulang bersama. Namun sesampainya di rumah, mereka menemukan ruang tamu dalam keadaan berantakan. Barang-barang berserakan di mana-mana. Tak lama kemudian ayah Saichi muncul. Tetapi Saiko langsung berdiri di depan putranya, seolah menolak membiarkan suaminya mendekatinya. Setelah membersihkan diri, Saichi makan malam berdua dengan ibunya. Suasana di meja terasa sangat canggung. Tidak ada yang berbicara hingga akhirnya Saiko memecah keheningan. Ia mengatakan bahwa sekarang karena ayah Saichi sudah tidak ada di rumah, mereka akhirnya bisa membicarakan semuanya secara terbuka. Menurutnya tidak perlu ada lagi rahasia di antara mereka. Saiko berkata bahwa ia akan memulai lebih dulu. Lalu ia mulai membicarakan hari ketika dirinya terjatuh. Hari yang tampaknya menjadi awal dari semua hal yang selama ini ia sembunyikan. Saiko mulai memperagakan kembali bagaimana menurutnya Shigeru kehilangan keseimbangan di tepi tebing. Ia bersikeras bahwa dirinya hanya terlambat meraihnya dan tidak mampu menyelamatkannya tepat waktu. Dengan nada penuh penyesalan, Saiko meminta maaf karena gagal menyelamatkan Shigeru. Saichi dipenuhi kemarahan, tetapi ia tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Menyadari perasaan putranya, Saiko dengan tenang mengatakan bahwa tidak apa-apa jika Saichi ingin menyalahkannya. Namun menurutnya kejadian itu bukanlah kesalahan siapapun. Ketika Saichi mencoba membantah, Saiko langsung memotongnya. Ia menuduh Saichi memutarbalikkan ingatannya sendiri. Menurut Saiko, Saichi memaksa dirinya untuk percaya bahwa Saiko mendorong Shigeru karena ia membutuhkan sosok penjahat untuk disalahkan. Saiko terus menekan pikirannya, mengatakan bahwa ingatan Saichi kacau karena ia tidak ingin menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian itu. Ia memohon agar Saichi mengingat kembali apa yang sebenarnya terjadi. Perlahan Saichi mulai mengingat insiden tersebut sekali lagi. Kali ini ingatannya menunjukkan Saiko yang berusaha meraih Shigeru, namun gagal menangkapnya. Tidak ada dorongan, hanya sebuah kecelakaan. Dengan air mata di matanya, Saichi akhirnya tersenyum kepada ibunya. Setelah itu, Saiko mulai menanyakan kemana saja Saichi pergi selama ini dan apa yang ia lakukan. Saichi menghindari tatapannya dan hanya menatap keluar jendela tanpa menjawab. Saiko lalu meninggalkan ruang sejenak sebelum kembali dengan sesuatu yang membuat Saichi langsung dilanda kecemasan. Di bawah tekanan dan rasa takut, Saichi akhirnya mengakui bahwa selama ini ia menghabiskan waktu bersama Fukishi. Mendengar pengakuan tersebut, Saiko menatapnya dengan dingin.
Ia terus menekan Seiichi untuk menceritakan semua secara rinci. Seiichi yang gemetar akhirnya menceritakan apa yang terjadi, tetapi Seiko tetap menuduhnya berbohong. Kemarahannya meledak. Ia menyeret Seiichi keluar rumah dan mengusirnya. Dalam keadaan putus asa, Seiichi memohon agar diizinkan masuk kembali. Ia terus meminta maaf dan mengatakan bahwa dirinya telah memilih Seiko dibanding siapapun. Ia berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang membuat ibunya marah lagi. Bahkan ia bersumpah akan menjauhi orang-orang yang dianggap menghalangi hubungan mereka. Mendengar itu, Seiko akhirnya berhenti. Ia membuka kembali pintu rumah. Kemudian mereka mengikat janji tersebut dengan kelingking mereka. Pada saat itu, ikatan psikologi Seiichi dengan ibunya terasa semakin kuat. Seiichi mencium jari Seiko yang masih berdarah. Lalu mereka berdua kembali masuk ke dalam rumah. Cerita kemudian berpindah ke sebuah kamar rumah sakit. Setelah berbulan-bulan berada dalam kondisi tidak sadar, Shigeru akhirnya terbangun. Sementara itu, di rumah ayah Seiichi membawa kabar tersebut kepada keluarganya. Ia mengumumkan bahwa Shigeru telah mendapatkan kembali kesadarannya. Mendengar berita itu, Seiichi langsung menoleh ke arah ibunya. Seiko membalas tatapannya dengan sebuah senyum tenang. Ayah Seiichi mengatakan bahwa mereka akan pergi menjenguk Shigeru di rumah sakit keesokan harinya. Yang mengejutkan, Seiko langsung setuju. Kemudian untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka bertiga saling berpelukan sebagai sebuah keluarga. Keesokan paginya mereka berangkat ke rumah sakit. Sesampainya di sana, bibi Seiichi menyambut mereka. Dengan lembut, ia memberitahu Shigeru bahwa Seiichi dan Seiko datang untuk menemuinya. Shigeru perlahan menoleh ke arah mereka. Lalu ia menutup matanya. Suasana ruangan menjadi sunyi. Kemudian untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu terjadi, Shigeru akhirnya berbicara. Dengan suara perlahan, ia mengucapkan, "Oh, kupu-kupu." Di dalam ingatannya, Shigeru kembali melihat pemandangan pada hari ketika ia jatuh dari tebing. Kupu-kupu berterbangan di udara. Dan kenangan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu perlahan mulai kembali. Ibu Shigeru sangat gembira karena putranya akhirnya sadar dan bisa berbicara lagi. Seiko kemudian mendekati Shigeru dan bertanya apakah ia masih mengingat dirinya dan Seiichi. Namun Shigeru hanya menatap mereka dengan bingung. Lalu ia berkata, "Siapa?" Mendengar jawaban itu, Seiko langsung kehilangan kendali. Ia berteriak dan memaksa Shigeru untuk mengingat mereka. Namun ayah Seiichi segera menghentikannya dan menyuruhnya tenang. Di ruang tunggu, suasana menjadi sedikit lebih lega karena setidaknya Shigeru telah sadar. Seiko meminta maaf karena selama ini tidak pernah datang menjenguknya. Ia lalu mengatakan bahwa dirinya akan menunggu selama apapun yang diperlukan sampai Shigeru mengingat dirinya dan Seiichi kembali. Setelah itu, Seiichi dan kedua orang tuanya meninggalkan rumah sakit dan pergi makan siang bersama. Sepanjang makan, ayah Seiichi berusaha membuka percakapan. Namun baik Seiichi maupun Seiko hampir tidak berbicara sama sekali. Ketika makanan mereka datang, ayah Seiichi bertanya apakah dirinya telah melakukan sesuatu yang membuat Seiko marah. Seiko menjawab bahwa sebenarnya tidak ada yang ia lakukan. Yang membuatnya kesal adalah kenyataan bahwa Shigeru tidak mengingat mereka. Ayah Seiichi mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa ingatan Shigeru mungkin akan kembali seiring waktu. Namun Seiko menolak menerima penjelasan itu. Ia berkata bahwa jika Shigeru tidak mengingat apapun, lalu bagaimana mungkin dirinya bisa pergi? Ayah Seiichi kebingungan dengan maksud ucapan tersebut. Tetapi Seiko hanya menjawab bahwa ia ingin semuanya hancur berantakan. Setelah itu, cerita menampilkan rangkaian mimpi yang aneh dan tidak nyaman. Dalam mimpi tersebut muncul dua gambaran yang saling bertentangan. Satu menunjukkan Seiko mendorong Shigeru dari tebing. Yang lainnya menunjukkan Seiko berusaha menyelamatkannya, namun gagal. Lalu tiba-tiba Seiichi muncul dalam mimpi itu. Ia merasa malu dan meminta ibunya untuk tidak melihat dirinya. Namun Seiko terus mendekat, semakin dekat dan semakin dekat, hingga akhirnya Seiichi terbangun karena mimpi buruk tersebut. Saat turun ke lantai bawah, ia menyadari bahwa ibunya tidak ada di rumah. Ayahnya menjelaskan bahwa Seiko sedang tidak enak badan. Di sekolah, Seiichi melihat Fukishi,
Namun Fukishi mengabaikannya. Ketika sampai di mejanya, ia menemukan sebuah surat. Surat itu berasal dari Fukishi. Di dalamnya Fukishi minta maaf atas semuanya yang terjadi dan mengatakan bahwa ia ingin mengembalikan jaket serta sepatu milik Saichi di gerbang belakang sekolah setelah jam pelajaran selesai. Namun ketika waktu yang dijanjikan tiba, Saichi tidak datang. Meski begitu, Fukishi tetap mencarinya. Akhirnya mereka bertemu. Fukishi menyerahkan barang-barang miliknya yang selama ini ia simpan. Saichi lalu menjelaskan bahwa ia telah berjanji kepada ibunya untuk menjauhinya. Fukishi langsung membalas, "Siapa yang peduli dengan janji yang kamu buat pada ibumu? Yang penting apa yang kamu inginkan." Namun Saichi memalingkan wajahnya. Dengan dingin ia berkata, "Aku tidak menginginkan kamu lagi. Aku sudah tidak menyukaimu. Kita selesai." Setelah mengatakan itu, ia pergi meninggalkannya. Di dalam hati ia merasa bangga karena berhasil menepati janjinya kepada Saiko. Sampainya di rumah, Saichi masuk ke kamar ibunya. Saiko sedang tertidur. Diam-diam ia berbaring dan meletakkan kepalanya di atas perut ibunya sambil mendengarkan detak jantungnya. Hal itu mengingatkannya pada masa kecil ketika ia masih bayi. Tak lama kemudian Saiko terbangun. Ia langsung menyuruh Saichi menjauh. Saichi dengan senang hati menceritakan bahwa ia telah memenuhi janjinya. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah memutuskan hubungan dengan Fukishi. Namun Saiko justru terlihat kesal. Menurutnya janji yang dibuat Saichi bukan sekedar memutuskan hubungan. Ia seharusnya bahkan tidak mendekati Fukishi sama sekali. Karena marah, Saiko mengusirnya dari kamar. Saichi pergi dengan perasaan malu dan bersalah. Waktu terus berlalu. Beberapa bulan kemudian kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Saichi tetap pergi ke sekolah, tapi ia terus menghindari Fukishi. Di rumah kondisi Saiko semakin memburuk. Ia sering duduk sendirian di ruang tamu yang berantakan, tenggelam dalam kemurungan. Suatu hari Saiko mengatakan bahwa mereka harus pergi mengunjungi keluarga Shigeru. Dalam perjalanan menggunakan bus, Saiko terus mengeluh. Ia merasa bahwa dirinya dan Saichi diperlakukan seolah-olah hanya alat untuk membantu pemulihan Shigeru. Saichi mencoba menunjukkan empati. Ia bertanya, apakah ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk membantu? Namun Saiko langsung membentaknya. Ia menatap wajah putranya dengan kesal. Tak lama kemudian mereka tiba di rumah keluarga Shigeru. Sesampainya di sana, ibu Shigeru menyambut mereka dengan hangat. Namun di balik sambutan ramah itu, ketegangan yang selama ini terpendam mulai terasa semakin kuat. Saiko bersikap seperti biasa. Ia tersenyum ramah, berbicara dengan ceria, dan terlihat sama sekali tidak berbahaya. Tak lama kemudian Saiko dan ibu Shigeru pergi ke dapur untuk memasak, meninggalkan Saichi berdua dengan Shigeru. Saichi mencoba mengajaknya berbicara. Namun tiba-tiba Shigeru bertanya, "Di mana Tante?" Lalu ia berusaha berdiri. Sebelum sempat melangkah jauh, tubuhnya kehilangan keseimbangan. Saichi dengan cepat menangkapnya. Dan pada saat itu, sebuah kilasan ingatan muncul di benak Shigeru. Kupu-kupu yang berterbangan di udara. Dengan suara lirih ia berbisik, "Tante." Saichi langsung panik. Dalam kepanikan itu, ia mendorong Shigeru hingga terjatuh ke lantai. Shigeru mulai menangis. Tangisan itu membuat Saiko dan ibunya segera berlari masuk ke ruangan. Ibu Shigeru langsung bertanya, apa yang terjadi? Dengan gugup, Saichi menjawab bahwa Shigeru hanya tersandung dan jatuh. Namun Saiko menatap putranya dengan ekspresi terkejut. Tiba-tiba Shigeru mengangkat tangannya. Dengan jari yang gemetar, ia menunjuk langsung ke arah Saiko. Wajahnya dipenuhi kemarahan dan ketakutan. Perlahan ibu Shigeru mulai menyadari sesuatu. Potongan-potongan kejadian yang selama ini membingungkannya mulai tersusun. Sambil menangis dan berteriak, Shigeru berkata, "Tante, jangan dorong aku." Ruangan itu langsung membeku. Ibu Shigeru menoleh ke arah Saiko. Dengan suara bergetar, ia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di gunung waktu itu? Namun sebelum Saiko sempat menjawab, Saichi tiba-tiba berdiri di antara mereka. Dan tanpa peringatan, ia menampar pipinya. Semua orang terkejut. Saichi mulai berteriak. Ia membela ibunya dengan penuh kemarahan. Ia mengatakan
bahwa Seiko selalu membenci kunjungan ke rumah itu setiap minggu, bahwa Shigeru jatuh karena kesalahannya sendiri, dan semua tuduhan terhadap Seiko tidak masuk akal. Kemarahannya terus memuncak. Ia bahkan berteriak bahwa dirinya membenci bibinya, membenci semua orang, membenci siapapun yang berani menyalahkan ibunya. Melihat itu, Seiko segera memeluk Seiichi. Dengan air mata di matanya, ia berkata, "Bagaimana mungkin kamu berpikir seperti itu?" Seiko dan Seiichi meninggalkan rumah keluarga Shigeru. Sementara itu, ibu Shigeru hanya berdiri diam. Ia terlalu shock untuk bergerak. Dalam perjalanan pulang menggunakan bus, Seiko minta maaf kepada Seiichi. Ia mengatakan bahwa dirinya menyesal pernah membandingkannya dengan ayahnya. Kemudian ia berterima kasih kepadanya. Seiko mengaku bahwa sempat terlintas dalam pikirannya untuk mengatakan bahwa dirinya yang mendorong Shigeru, meskipun itu bukan kenyataan menurut versinya. Karena itu ia merasa sangat lega ketika Seiichi membelanya dan mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Mereka lalu saling berpelukan, dan untuk saat hubungan mereka terasa semakin erat dibanding sebelumnya. Sampainya di rumah, ayah Seiichi pulang dari kerja. Saat membuka pintu, ia menemukan Seiko dan Seiichi sedang tertawa bersama di dapur. Seiko bahkan menyuapi Seiichi menggunakan sendok. Pemandangan itu terasa begitu aneh dan tidak wajar. Ketika melihat suaminya datang, Seiko berkata dengan santai, "Tidak ada makanan tersisa untukmu. Pergi saja minum di luar." Ayah Seiichi menoleh ke arah putranya. Namun yang ia lihat bukanlah ekspresi seorang anak yang bahagia. Yang ia lihat hanyalah sepasang mata dingin, kosong, dan nyaris tidak menunjukkan emosi apapun. Ayah Seiichi akhirnya benar-benar kehilangan kesabarannya. Dengan penuh amarah, ia mengatakan bahwa dirinya sudah muak dengan keluarga ini. Setelah itu, ia pergi meninggalkan rumah. Namun Seiko dan Seiichi hanya menertawakannya, seolah hal tersebut tidak berarti apa-apa. Keesokan paginya, Seiko menjadi jauh lebih posesif terhadap Seiichi. Ia terus menempel padanya dan memperlakukannya dengan penuh perhatian. Yang mengkhawatirkan, Seiichi tampaknya mulai menikmati perlakuan itu. Di sekolah, ia terlihat seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ia tampak lebih bahagia daripada sebelumnya. Tiba-tiba teman-temannya kembali mengganggunya. Mereka mengacak-acak rambutnya seperti yang sering mereka lakukan dulu. Saat melihat pantulan di cermin, pikiran Seiichi mulai terganggu. Ia membayangkan dirinya sebagai kucing mati yang pernah muncul dalam mimpinya. Ketika berbalik, wajah teman-temannya tampak kabur dan tidak jelas, seolah-olah mereka bukan manusia sungguhan. Persepsinya terhadap dunia mulai berubah. Tanpa peringatan, Seiichi menyerang salah satu temannya. Ia menghujaninya dengan pukulan dan tendangan ke wajah. Sambil terus memukul, ia berteriak, "Kalian semua sudah mati." Keributan itu akhirnya dihentikan oleh seorang guru yang segera datang ke lokasi. Seiichi kemudian dibawa ke ruang konseling dan dikenai hukuman. Guru tersebut bertanya apakah Seiichi menyadari betapa serius tindakan yang telah ia lakukan. Namun Seiichi hanya menjawab, "Menurut Anda, kenapa saya memukulnya?" Beberapa waktu kemudian, teman yang dipukulnya bersama ibunya datang untuk membahas kejadian tersebut. Guru meminta Seiichi untuk meminta maaf, tetapi Seiichi menolak. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan berbicara sampai ibunya datang. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Seiko masuk sambil terus meminta maaf kepada semua orang. Ia bahkan mengatakan bahwa semua kesalahan itu berasal dari dirinya. Guru kemudian mempersilahkan semua pihak duduk untuk membicarakan masalah tersebut. Seiichi mulai menjelaskan apa yang terjadi. Menurutnya, teman-temannya memang mengacak-acak rambutnya. Tetapi karena mereka semua sudah mati, hal itu tidak penting. Ia mengatakan bahwa semua yang ada di sekelilingnya hanyalah ilusi, sesuatu yang tidak memiliki makna. Karena itulah ia memukul temannya. Semua orang yang mendengar penjelasan itu kebingungan. Namun Seiko segera mengambil alih pembicaraan. Ia mengatakan bahwa akar masalahnya adalah Fukishi. Seiko lalu menceritakan hubungan antara Fukishi dan Seiichi. Namun ia memutarbalikkan cerita, sehingga terlihat seolah-olah Fukishi telah memanipulasi dan memanfaatkan Seiichi, yang membuat suasana semakin aneh.
Seiichi membenarkan semua ucapan ibunya. Ibu teman yang dipukulnya hanya bisa menatapnya dengan tidak percaya. Setelah pertemuan selesai, Seiichi dan Seiko berjalan pulang bersama. Di tengah perjalanan, Seiko bertanya apa yang dimaksud Seiichi ketika mengatakan bahwa semua orang sudah mati. Sebelum Seiichi sempat menjawab, Seiko mengatakan bahwa dirinya pernah merasakan hal yang sama saat masih duduk di bangku SMA. Mereka lalu mengambil jalan memutar. Seiko membawa Seiichi ke sebuah tempat yang sering ia kunjungi ketika masih muda. Tempat itu memiliki banyak kenangan baginya. Ia bahkan mengatakan bahwa pernah membawa Seiichi ke sana saat ia masih bayi. Saat berada di sana, Seiichi mulai merasa sedih. Perlahan ingatannya kembali pada kucing mati yang pernah ia temukan di pinggir jalan bertahun-tahun lalu. Kucing yang terus muncul dalam mimpinya dan yang tampak memiliki hubungan dengan sesuatu jauh lebih kelam dalam masa lalunya. Seiichi mengatakan bahwa ia ingin mengunjungi tempat di mana dulu menemukan kucing mati itu. Namun Seiko menjawab bahwa dirinya sudah tidak mengingat tempat tersebut. Ia lalu mengajak Seiichi pulang. Seminggu kemudian Seiichi kembali menjalani kehidupan sekolah seperti biasa. Namun ia mulai menyadari bahwa temannya diam-diam merundungnya. Mereka membuat gambar-gambar kasar yang mempermalukannya, termasuk gambar dirinya bersama Fukishi. Perundungan itu semakin membuatnya terisolasi dari lingkungan sekitar. Pada hari yang sama, Seiichi melihat Fukishi sedang sendirian. Lalu seorang siswa laki-laki menghampirinya. Di depan mata Seiichi, anak itu mencium Fukishi. Seiichi hanya bisa menyaksikannya dari kejauhan. Perasaan sedih dan kehilangan kembali menghantamnya. Saat berjalan pulang, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di sampingnya. Ternyata yang mengendarainya adalah bibinya. Ia menawarkan tumpangan. Seiichi langsung menolak. Namun bibinya memaksanya dengan tatapan yang membuatnya tidak nyaman. Akhirnya Seiichi masuk ke dalam mobil. Alih-alih mengantarnya pulang, bibinya mengambil jalan memutar. Di sepanjang perjalanan ia mengatakan bahwa kondisi Shigeru sudah jauh lebih baik. Ia juga mengungkapkan bahwa Shigeru telah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di gunung. Kemudian ia menatap Seiichi dan bertanya secara langsung, apakah Seiko yang mendorong Shigeru dari tebing? Namun Seiichi tetap bersikeras bahwa ibunya tidak berbohong. Bibinya lalu menjelaskan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia katakan. Ia mengakui bahwa dulu dirinya sering mengejek Seiko karena terlalu protektif. Tetapi sebenarnya itu karena ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar pada diri Seiko dan khawatir terhadap kondisi Seiichi. Menurutnya Seiko memang melakukan segalanya demi Seiichi. Namun pada akhirnya semua itu justru melukainya. Saat mendengar kata-kata tersebut, pikiran Seiichi mulai dipenuhi kenangan lama. Ia kembali mengingat kucing mati di pinggir jalan. Ia teringat ketika mengelus tubuh kucing itu. Dan ketika melihat tangannya berlumuran darah, tiba-tiba emosinya meledak. Ia mulai memukuli lengan bibinya, lalu membuka pintu mobil dan berlari keluar menuju sebuah lapangan. Di belakangnya bibinya berteriak, "Kamu dan Seiko sama-sama pembunuh." Namun Seiichi terus berlari tanpa menoleh. Ia berlari hingga tiba di rumah. Di sana Seiko sudah berdiri menunggunya di depan pintu. Seiichi menceritakan semua yang terjadi, tentang bibinya dan tentang Shigeru, tentang tuduhan bahwa mereka adalah pembunuh. Namun selama mendengarkan cerita itu, Seiko hanya tersenyum. Lalu ia mulai bergumam pada dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya, apakah sekarang semua orang sudah tahu? Apakah polisi akan segera datang? Dan apakah ini akhirnya menjadi kesempatan baginya untuk pergi? Mendengar hal itu, Seiichi langsung menangis. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan siapapun membawa Seiko pergi. Ia tidak akan pernah memaafkan orang-orang yang mencoba memisahkan mereka. Dengan penuh emosi, ia berkata bahwa jika Seiko menghilang, maka dirinya juga akan menghilang. Keesokan harinya, Seiichi pulang sekolah dengan perasaan hancur. Pikirannya dipenuhi kecemasan. Namun saat tiba di rumah, ia melihat sesuatu membuatnya terkejut. Mobil bibinya terparkir di depan rumah. Seiichi langsung berlari masuk. Di dapur, ia menemukan ayah, ibu, dan bibinya sedang duduk bersama.
Tanpa berpikir panjang, Seichi berteriak menyuruh bibinya pergi. Namun Seiko hanya menatapnya dengan tenang, lalu berkata, "Sudah tidak penting lagi." Ucapan itu membuat suasana ruangan terasa jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Bibi Seichi menatap Seiko untuk terakhir kalinya dan kembali mengajukan pertanyaan yang selama ini menghantui semua orang. "Apa benar kamu yang mendorong Shigeru dari tebing?" Kali ini Seiko tidak mengelak. Dengan tenang ia menjawab, "Iya." Seiko akhirnya mengaku bahwa dialah yang mendorong Shigeru. Mendengar pengakuan itu, suasana langsung meledak. Bibi Shigeru marah besar. Ayah Shigeru berdiri dari kursinya dengan wajah merah karena emosi. Sementara ayah Seichi hanya bisa terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ayah Shigeru menuntut agar Seiko, Seichi dan ayah Seichi meminta maaf. Ayah Seichi mencoba menenangkan keadaan, namun ia justru dipukul hingga terjatuh. Tak berhenti di situ, ayah Shigeru meraih rambut Seiko dengan kasar. Melihat ibunya diserang, Seichi langsung menggigit lengan pria itu untuk melindunginya. Bibinya berusaha menahan Seichi yang semakin tidak terkendali. Di tengah kekacauan itu, ayah Shigeru terus menuntut permintaan maaf. Namun Seiko hanya berkata dengan tenang, "Ayo bawa aku ke polisi." Saat hendak dibawa pergi, Seichi memeluk kaki ibunya erat-erat. Seiko meminta dirinya melepaskan pelukan itu. Sambil menangis, ia meminta maaf karena telah menjadi ibu yang buruk. Ia mengatakan bahwa Seichi tidak perlu lagi berbohong demi dirinya, tidak perlu lagi melindunginya. Mulai sekarang Seichi bebas menjalani hidupnya sendiri. Mereka berpelukan sambil menangis. Tak lama kemudian Seiko dibawa pergi dengan mobil. Seichi berlari mengejarnya, namun ayahnya datang dan menghentikannya. Ia mengatakan bahwa dirinya akan mengurus semuanya di kantor polisi dan meminta Seichi pulang ke rumah. Seichi akhirnya kembali ke rumah. Ia naik ke kamarnya dan duduk sendirian di atas tempat tidur. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menarik napas panjang, seolah ada beban besar perlahan terangkat dari pundaknya. Malam itu ia bermimpi. Dalam mimpinya ia bertemu Fukishi dan meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Ketika terbangun keesokan paginya, perasaannya campur aduk. Ia merasa sedih, bingung, dan kosong. Beberapa waktu kemudian ayahnya datang menemuinya di dapur. Dengan wajah lelah, ia meminta maaf kepada putranya. Ia menjelaskan bahwa Seiko sekarang berada di penjara. Kemudian ia memberitahu bahwa besok Seichi harus datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Keesokan harinya Seichi tiba di kantor polisi. Ia dibawa ke sebuah ruangan interogasi. Di sana ia mulai menceritakan kembali kejadian di hari insiden tersebut. Namun kali ini ia menambahkan hal-hal yang selama ini ia pendam. Ia bercerita bahwa menurut perasaannya Shigeru selalu lebih disukai oleh keluarga dibanding dirinya. Dan ia merasa ibunya pun memiliki perasaan yang sama, perasaan iri dan tidak dianggap. Perasaan yang mungkin menjadi awal dari tragedi yang menghancurkan hidup mereka semua. Dalam ruangan interogasi, Seichi mulai menjelaskan lebih jauh tentang hubungan ibunya dengan keluarga besar mereka. Ia mengingat kembali kejadian di tebing, ketika Seiko menariknya menjauh dari pinggir jurang dan semua orang menertawakannya karena dianggap terlalu protektif. Saat itu Seichi merasa ibunya tampak menyedihkan. Ia bisa melihat rasa malu dari wajah Seiko. Seichi kemudian menjelaskan bahwa setiap kali keluarga besar berkumpul untuk makan bersama, ia dan ibunya sering merasa tersisih. Detektif yang mewawancarainya bertanya, "Kalau begitu, kenapa kamu tidak ikut bergabung dengan Shigeru dan yang lain?" Seichi terdiam sejenak. Lalu ia menjawab bahwa dirinya merasa kasihan pada ibunya. Ia tidak ingin meninggalkan Seiko sendirian. Detektif itu kemudian mengajukan pertanyaan yang lebih pribadi. "Apa kamu menyukai ibumu? Apa dia pernah menyakitimu?" Seichi langsung menjawab, "Tidak." Lalu ia melanjutkan ceritanya. Namun jauh di dalam hatinya pertanyaan itu mulai mengganggunya. Untuk pertama kalinya ia benar-benar mempertanyakan perasaannya sendiri. Apakah ia benar-benar mencintai ibunya? Atau selama ini ia hanya takut kehilangan dirinya? Tak lama kemudian ia sampai pada bagian
ketika Seiko dan Shigeru berdiri di tepi tebing. Namun kali ini Seichi mengaku bahwa setelah titik itu ingatannya menjadi kabur. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak mengingat apapun lagi. Detektif tersebut lalu berbicara dengan lembut. Ia mengatakan bahwa Seichi adalah individu yang terpisah dari ibunya, bahwa pikiran, perasaan, dan keputusan yang ia miliki adalah miliknya sendiri, bukan milik Seiko. Seichi terdiam. Ia memikirkan semua yang telah terjadi, tentang ibunya, tentang kebohongan, tentang rasa takut, tentang cinta yang merasa seperti rantai. Lalu ia menutup matanya dan akhirnya mengucapkan kebenaran yang selama ini tidak mampu ia katakan. Ibuku yang mendorong Shigeru. Setelah interogasi selesai, Seichi ditemui oleh pengacara yang ditugaskan untuk membela Seiko. Pengacara itu menjelaskan bahwa meskipun Seiko telah mengaku bersalah, kasusnya belum tentu mudah diproses. Tidak ada bukti fisik yang kuat. Motif kejahatannya juga masih belum jelas. Karena itu ada kemungkinan kasus tersebut bahkan tidak akan berlanjut ke persidangan. Malam harinya Seichi kembali mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya Seiko tampak sangat terluka dan merasa dikhianati. Tatapannya penuh kesedihan, seolah-olah Seichi telah meninggalkannya. Namun ketika terbangun, ia mengulang satu kalimat kepada dirinya sendiri. Aku adalah milikku sendiri. Keesokan paginya Seichi kembali ke jalur pendakian tempat insiden itu terjadi. Kali ini ia datang bersama polisi yang sedang melakukan rekonstruksi. Mereka menggunakan pemeran pengganti untuk memerankan Seiko dan Shigeru. Saat Seichi menjelaskan kronologi kejadian, polisi bersiap memperagakan momen ketika Shigeru didorong menggunakan sebuah manekin. Namun tepat sebelum rekonstruksi, sesuatu muncul dari dasar ingatannya. Sebuah kenangan yang terkubur sejak ia berusia 3 tahun. Cerita kemudian beralih ke masa lalu. Seiko membawa Seichi kecil ke sebuah tempat yang sangat ia sukai. Dengan penuh semangat, ia mengatakan bahwa tempat itu sangat menyenangkan. Sesampainya di sana, Seiko mengangkat Seichi ke dalam pelukannya. Lalu ia menatap putranya tanpa berkedip. Ekspresinya kosong, tenang dan mengerikan. Kemudian perlahan muncul senyum aneh di wajahnya. Seiko berkata, "Sebentar lagi mama akan menghilang." Lalu ia melanjutkan, "Kalau begitu kamu juga harus menghilang." Seichi kecil hanya menatapnya tanpa mengerti. Seiko tersenyum semakin lebar. Kemudian berkata, "Tapi kamu duluan." Dan pada saat itu ia melempar Seichi dari atas bukit. Salah satu kenangan paling mengerikan yang selama ini terkunci di dalam pikirannya akhirnya terbuka kembali. Seichi kecil terjatuh menghantam tanah. Kepala dan tangannya terluka hingga berdarah. Dalam keadaan kesakitan, ia merangkak menuju ibunya. Namun Seiko hanya menatapnya dari atas dengan ekspresi datar. Lalu dengan santai berkata, "Ya sudah, ayo pulang." Seiko memaksa Seichi berdiri. Kemudian mereka berjalan pulang bersama. Dalam perjalanan itulah mereka menemukan anak kucing yang mati di pinggir jalan. Dan pada saat itu semuanya menjadi jelas. Misteri yang telah menghantui cerita sejak awal akhirnya terpecahkan. Selama ini kucing mati dalam mimpi Seichi bukan sekedar seekor hewan. Kucing itu adalah simbol dirinya sendiri. Terluka, dibuang, dan ditinggalkan oleh orang yang seharusnya melindunginya. Seichi akhirnya menyadari bahwa selama ini dialah kucing itu. Meski begitu, untuk pertama kalinya tampak bahwa Seichi mulai benar-benar terbebas dari ikatan psikologis yang selama ini mengikatnya pada ibunya. Beberapa minggu berlalu, Seichi mulai sering bermimpi tentang ibunya. Namun berbeda dari sebelumnya, mimpi-mimpi itu kini dipenuhi kemarahan dan kebencian. Suatu hari, pengacara Seiko datang ke rumah untuk berbicara dengan ayah Seichi mengenai pengembangan kasus. Dari pembicaraan tersebut terungkap bahwa Seiko sedang menjalani evaluasi. Karena itu persidangan harus ditunda. Selain itu, motif Seiko mendorong Shigeru juga mulai terungkap, dan alasannya terdengar sangat aneh. Menurut keterangan yang diberikan, Shigeru memiliki kemiripan dengan Seichi. Hal itulah yang diduga menjadi salah satu pemicu tindakan Seiko. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Seichi kembali ke kamarnya. Lalu tiba-tiba ia tertawa sendiri. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa kosong yang lahir dari kelelahan emosional dan dari situasi yang sedang ia hadapi.
1 minggu kemudian, Seichi kembali ke sekolah. Saat berjalan melewati koridor, ia bisa merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya. Mereka berbisik, membicarakan dirinya, membicarakan ibunya, membicarakan kasus yang telah menjadi pusat perhatian semua orang. Teman-teman Seichi kemudian menghampirinya di sekolah. Mereka mengatakan bahwa dirinya tidak pantas berada di sana. Menurut mereka, anak dari seorang pembunuh tidak seharusnya bersekolah bersama mereka. Mereka terus mengejeknya, bahkan membawa-bawa nama Fukishi untuk menyakitinya lebih jauh. Namun kali ini Seichi tidak melawan. Ia hanya berdiri dari kursinya dan berjalan keluar kelas dalam diam. Sementara suara hinaan terus terdengar di belakangnya. Saat hendak pergi, seseorang memanggilnya. Itu adalah Fukishi. Fukishi meminta maaf. Ia mengakui bahwa selama ini dirinya tidak benar-benar memahami penderitaan yang dialami Seichi. Lalu ia bertanya, apakah mereka bisa berbicara berdua? Mereka pergi ke tepi sungai dan duduk bersama. Di sana Fukishi mulai menceritakan masa lalunya. Ia mengaku bahwa ibunya meninggalkannya ketika ia berusia 5 tahun. Alasannya sederhana, namun menyakitkan. Ibunya lebih memilih seseorang yang lain daripada dirinya. Karena itu Fukishi mengatakan bahwa ia tidak ingin melakukan hal yang sama kepada Seichi. Mendengar pengakuan itu, Seichi akhirnya membuka dirinya. Ia menceritakan semuanya, tentang Saiko, tentang manipulasi, tentang ketergantungannya pada sang ibu, tentang bagaimana selama bertahun-tahun ia merasa dirinya dan ibunya adalah satu kesatuan. Fukishi tersenyum sedih. Ia mengakui bahwa dulu dirinya juga pernah mencoba menjadi satu dengan Seichi. Tetapi sekarang ia mengerti bahwa hubungan yang sehat bukanlah menjadi satu orang, melainkan dua orang yang tetap menjadi diri mereka sendiri, namun berjalan bersama. Mereka lalu bercanda tentang kebencian mereka terhadap ibu masing-masing. Fukishi mendapat ide aneh. Mereka menggambar wajah ibu mereka di sebuah kantong, lalu melemparinya dengan batu berulang kali. Setiap lemparan terasa seperti pelampiasan terhadap luka yang selama ini mereka pendam. Perasaan marah yang selama ini ia tekan akhirnya mulai keluar. Setelah selesai, mereka membuang kantong itu. Kemudian mereka berciuman. Dengan jujur, Seichi mengatakan bahwa dia mencintainya. Waktu berlalu sekitar 1 bulan. Evaluasi Seiko hampir selesai. Suatu malam, Seichi menemui ayahnya di ruang tamu. Ia bertanya secara langsung, kapan ayah akan mengajukan perceraian? Ayahnya terdiam sejenak, lalu menjawab bahwa sebelum mengambil keputusan itu, ia ingin mereka menemui Seiko terlebih dahulu. Namun Seichi langsung menolak. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin ada hubungan apapun lagi dengan ibunya. Pengacara keluarga yang kebetulan berada di sana ikut berbicara. Menurutnya hubungan keluarga tidak bisa diputus begitu saja. Ia meminta ayah Seichi untuk tidak kehilangan harapan. Keesokan harinya salju turun cukup tebal. Seichi keluar rumah untuk bermain. Tiba-tiba ia melihat seorang berjalan mendekatinya. Orang itu adalah Shigeru. Seichi terkejut. "Kamu datang sendirian?" tanyanya. Namun Shigeru tidak menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya ingin pergi ke gunung, lalu mulai berjalan ke arah sana dengan langkah pincang. Seichi berusaha menghentikannya. Ia menyuruh Shigeru masuk ke dalam rumah karena cuacanya sangat dingin. Tetapi Shigeru terus berjalan. Anehnya tujuan mereka bukan jalur pendakian biasa. Shigeru justru membawa Seichi ke tempat yang sangat familiar, tempat favorit Saiko. Sesampainya di sana, Shigeru berdiri di dekat tepi jurang. Kemudian ia menoleh ke arah Seichi dan berkata pelan, "Kemari." Saat Seichi memanggilnya Shigeru, anak itu justru terlihat bingung. Lalu ia berkata, "Shigeru itu Seichi." Seichi langsung terdiam. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun Shigeru terus berbicara dengan nada yang aneh. Ia mengatakan bahwa dirinya setengah mati. Tubuhnya rusak dan terpelintir. Ia pernah didorong dari tebing,
lalu ditinggalkan begitu saja. Kemudian ia menatap Seichi dan bertanya, "Apa kamu juga akan meninggalkanku?" Seichi segera menjawab bahwa dirinya tidak akan melakukan itu. Ia hanya ingin membawa Shigeru pulang. Namun setelah itu Shigeru kembali bertanya, "Siapa aku?" Seichi menjawab, "Kamu adalah Shigeru." Tetapi Shigeru menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Aku Mama." Mendadak ia mulai berteriak histeris, mengatakan bahwa dirinya akan kembali, bahwa dirinya tidak akan pernah pergi. Di kejauhan terdengar suara samar memanggil, "Seichi." Saat Shigeru berteriak memanggil ibunya, Seichi melihat sosok seseorang mendekati dari kejauhan. Sosok itu mirip Saiko. Seichi berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi. Namun Shigeru berkata, "Kamu tidak akan pernah bebas selama kamu hanya membunuh ibumu di dalam kepalamu." Kalimat itu menghantam Seichi dengan keras. Ia langsung berteriak balik, mengatakan bahwa Shigeru tidak tahu apa yang telah ia alami, tidak tahu seberapa besar penderitaan yang ia tanggung selama ini. Tiba-tiba sosok Saiko muncul tepat di hadapannya. Dengan suara tenang ia bertanya, "Apa kamu benar-benar menderita?" Pertanyaan itu membuat pertahanan Seichi runtuh. Ia mulai tertawa, tawa yang pahit, tawa yang bercampur tangis. Seluruh emosi yang selama ini ia pendam akhirnya meledak keluar. Ia berteriak kepada Saiko, menyalahkan ibunya atas semua penderitaannya, tentang surat cinta Fukishi yang dihancurkannya, tentang dirinya yang disebut kotor, tentang ciuman-ciuman yang membuatnya trauma, tentang seluruh hidupnya yang dirampas. Semua kemarahan dan rasa sakit itu ia tumpahkan sekaligus. Dan semakin besar amarahnya, sosok Saiko semakin jelas. Seolah-olah rasa sakit Seichi sendiri sedang memberi bentuk pada hantu ibunya. Akhirnya Seichi jatuh berlutut. Dengan air mata mengalir, ia memohon kepada Saiko. Ia memohon agar ibunya melihat dirinya sebagai manusia, sebagai individu, bukan sebagai benda milik Saiko. Ia hanya ingin diterima apa adanya, ingin dicintai sebagai dirinya sendiri. Saiko menatapnya dan berkata, "Pengecut, jangan salahkan aku. Lihat dirimu sendiri. Kaulah yang Seichi." Serangan psikologis itu berlanjut. Saiko terus menghina dan menyalahkannya. Ia mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahan Seichi, bahwa dirinya tidak bisa mencintai siapapun karena Seichi, bahwa seluruh kehancuran mereka berasal darinya. Lalu sesuatu mulai terjadi. Tubuh Saiko mulai mengelupas, kulitnya robek satu persatu, dan di balik lapisan kulit itu muncul tubuh bercahaya yang menyilaukan, seolah-olah ia sedang memperlihatkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Tiba-tiba dunia di sekitar Seichi berubah. Ia kembali ke hari ketika tragedi di tebing terjadi. Namun kali ini sudut pandangnya berbeda. Ia melihat semuanya dari mata Saiko. Saiko berjalan melewati hutan, lalu menemukan Seichi. Ketika Seichi menoleh ke arahnya, wajah anak itu terlihat dingin, keras dan penuh penolakan. Ia menatap Saiko dengan tatapan yang menusuk, dan untuk pertama kalinya melihat bagaimana Saiko memandang putranya selama ini, bukan sebagai anak yang membutuhkan perlindungan, melainkan sebagai seseorang yang perlahan menjauh darinya, seseorang yang membuatnya takut ditinggalkan. Dalam penglihatan itu, versi lain dari Seichi mulai berbicara kepada Saiko. Dengan tatapan dingin ia berkata, "Aku tidak pernah ingin menjadi anakmu. Bahkan karena telah melahirkanku, seharusnya kamu menebus dosamu." Mendengar kata-kata itu, Seichi yang asli terkejut. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa ini cara mama melihatku selama ini? Tiba-tiba Shigeru muncul dan mulai terjatuh dari tebing. Saiko dengan cepat menangkapnya. Namun ketika ia melihat wajah Shigeru, wajah itu berubah. Kini Shigeru memiliki ekspresi dingin yang sama seperti versi Seichi tadi. Dari kejauhan Seichi terus berteriak, "Bunuh dia, mama!" berulang kali tanpa henti, sampai akhirnya Saiko melepas pegangannya. Shigeru jatuh dari tebing. Dan sebelum itu terjadi, Saiko berbisik pelan, "Maafkan aku." Setelah kejadian itu, Saiko berbalik.
Di hadapannya kini ada dua Seichi. Melihat pemandangan tersebut, Seichi yang asli mulai hancur secara emosional. Ia mulai bertanya-tanya, apakah selama ini ibunya juga menderita? Apakah semua ini sebenarnya salah? Dan perlahan ia mulai mempercayai pikiran itu. Ia mengakui kesalahan yang bahkan bukan miliknya. Dalam penyesalan yang mendalam, ia mendekati Seiko, lalu mencium ibunya. Namun sesaat kemudian ia roboh ke tanah, menangis sambil berharap dirinya tidak pernah dilahirkan ke dunia. Tiba-tiba seorang Seichi kecil muncul di belakangnya, versi dirinya saat masih anak-anak. Anak itu menatapnya dan berkata, "Semua ini terjadi karena aku tidak ngerti saat mama mendorongku dulu." Lalu ia menuntut sesuatu yang mengerikan. "Selesaikan aku." Seichi mengangkat versi kecil dirinya itu, seolah benar-benar berniat melemparkannya. Namun anak itu terus berteriak, "Aku." Berulang kali suaranya semakin keras, semakin rusak, semakin menyeramkan. Akhirnya Seichi melemparkannya, dan seketika dunia di sekitarnya runtuh. Ia kembali ke realitas lain dalam mimpinya. Kini ia berada di tepi tebing, tepat di tempat Shigeru jatuh. Namun kali ini yang mendorong Shigeru adalah dirinya sendiri. Seichi hanya berdiri membeku. Ia perlahan berjalan menuju pinggir jurang, menuju tempat jatuhnya Shigeru. Dan tepat saat itu ia terbangun. Napasnya terengah-engah, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ia mencoba menenangkan diri, namun ada sesuatu yang aneh. Ketika melihat ke arah tempat tidurnya, ia menyadari jaket yang dipakainya malam sebelumnya basah kuyup, seolah-olah ia benar-benar keluar rumah saat tidur. Atau mungkin sesuatu yang lebih mengerikan telah terjadi. Saat masih berusaha memahami apa yang terjadi, terdengar ketukan di pintu rumah. Seichi turun dan menemukan polisi di luar. Detektif yang menangani kasus Seiko berdiri di sana. Dengan wajah serius, ia menatap Seichi lalu bertanya, "Apa kamu tahu apa yang terjadi pada Shigeru tadi malam?" Seichi terlihat sangat terkejut saat detektif menanyakan apa yang terjadi pada Shigeru malam sebelumnya. Namun ia hanya menjawab singkat, "Aku tidak tahu." Detektif itu kemudian memperhatikan sesuatu yang mencurigakan. Sepatu boot Seichi basah, jaketnya juga basah kuyup, seolah-olah ia memang keluar rumah di tengah malam. Seichi tetap diam. Ia duduk tanpa bergerak, lalu perlahan tersenyum. Dengan tenang ia berkata, "Itu cuma mimpi." Kemudian ia mulai menceritakan isi mimpi tersebut. Ia bertemu Shigeru. Mereka mendaki bukit bersama. Lalu ia mendorongnya dari tebing. Detektif itu terdiam sesaat, kemudian bertanya, "Bisakah kamu menunjukkan tempatnya?" Dan Seichi hanya mengangguk. Yang mengejutkannya, kejadian itu ternyata bukan sekedar mimpi. Seichi membawa polisi ke lokasi yang ia sebutkan. Mereka mulai menyisiri area sekitar tebing, dan akhirnya mereka menemukan jasad Shigeru. Saat melihat tubuh sepupunya itu, pikiran Seichi kembali menghubungkannya dengan simbol yang terus menghantuinya sejak awal. Anak kucing yang mati. Dalam benaknya, Shigeru dan anak kucing itu menjadi satu. Saat polisi membawanya pergi, Seichi menoleh ke belakang, lalu berbisik pelan, "Selamat tinggal anak kucing kecil." Kalimat yang terdengar sederhana itu terasa sangat mengerikan, karena menunjukkan betapa tidak jelasnya batas antara realitas, trauma, dan simbol dalam pikirannya. Selama interogasi berikutnya, polisi memberitahukan secara resmi bahwa Shigeru telah meninggal. Namun reaksi Seichi sama sekali tidak seperti yang diharapkan. Ia tidak menangis, tidak marah, tidak shock. Justru sebaliknya, ia merasa lega. Seichi mengatakan bahwa dirinya senang Shigeru telah mati. Menurutnya, kematian Shigeru mengakhiri sesuatu yang selama ini hidup di dalam dirinya. Ia berkata bahwa sekarang ia tidak bisa lagi menyalahkan ibunya. Seiko tidak lagi hidup dalam dirinya. Dan kata-kata yang kacau namun penuh makna. Ia mengatakan, "Shigeru mati demi aku. Aku membunuh diriku sendiri, dan Shigeru yang mati." Berkat itu semuanya sudah selesai.
Sekarang semua orang sudah pergi. Akibat kematian Shigeru, Seichi akhirnya dikirim ke pusat tahanan remaja sambil menunggu keputusan mengenai masa depannya. Keesokan harinya pengacara datang berkunjung. Ia menjelaskan bahwa dirinya akan mewakili Seichi dalam persidangan nanti. Kemudian ia bertanya, "Apa ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepada ayahmu?" Seichi menjawab singkat, "Tidak." Lalu pengacara itu bertanya lagi, "Kalau untuk ibumu?" Seichi terdiam cukup lama. Namun pada akhirnya ia tetap menjawab, "Tidak." Saat pengacara itu hendak meninggalkan ruangan, Seichi tiba-tiba memanggilnya. Ia menanyakan satu hal. Apa Mama sudah tahu apa yang terjadi? Pengacara itu menjelaskan bahwa Seiko belum diberitahu, tetapi ia akan menyampaikannya saat bertemu nanti. Setelah pengacara pergi, Seichi kembali ke kamarnya. Petugas meminta para penghuni tahanan untuk melakukan meditasi dan menenangkan pikiran. Dalam keheningan itu, Seichi mulai menyesali pertanyaan tadi. Ia terus memikirkan satu hal. Bagaimana reaksi Seiko jika mengetahui bahwa Shigeru sudah mati? Tiba-tiba kupu-kupu yang sebelumnya muncul kembali, dan sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Kalau Mama tahu apa yang akan ia pikirkan? Sosok Seiko muncul dalam sebuah penglihatan. Seiko menatapnya, lalu bertanya dengan tenang, "Kamu ingin tahu?" Seichi kemudian terbangun di dalam fasilitas tahanan. Ia kembali menjalankan interogasi, kali ini oleh detektif yang berbeda. Detektif itu mencoba mengajukan berbagai pertanyaan tentang Seiko. Namun Seichi menolak berbicara. Ia sudah lelah. Ia hanya ingin semuanya berakhir. Melihat kebuntuannya, detektif itu memberikan sebuah buku catatan. Ia meminta Seichi menuliskan seluruh perasaannya. Tetapi ia juga mengingatkan bahwa proses ini baru saja dimulai. Beberapa waktu kemudian, ayah Seichi dan pengacaranya datang menjenguk. Ayahnya langsung menangis saat melihat kondisi putranya. Namun Seichi hampir tidak bereaksi. Ia hanya ingin mengetahui satu hal. Apa Mama sudah dengar? Pengacara mengangguk. Ia mengatakan bahwa Seiko sudah diberitahu mengenai kematian Shigeru. Dan reaksinya sangat sederhana. Ia hanya menangis. Jawaban itu justru membuat Seichi semakin bingung. Ia tidak mengerti kenapa Seiko menangis. Apakah itu rasa sedih, penyesalan, atau sesuatu yang lain? Malam itu Seichi mulai menulis dengan panik di buku catatannya. Ia menuangkan seluruh isi hatinya. Trauma, ketakutan, kebencian, kerinduan, rasa bersalah, segala sesuatu yang selama ini ia pendam. Seminggu berlalu, bayangan Seiko masih terus menghantuinya. Rasa bersalah juga tidak pernah hilang. Saat sesi wawancara berikutnya, detektif membaca isi catatan Seichi, dan ia menyadari sesuatu yang sangat menyedihkan. Seichi tidak memiliki identitas di luar ibunya. Seiko adalah seluruh dunianya, seluruh hidupnya, seluruh cara berpikirnya, seluruh alasan keberadaannya. Ketika Seiko hilang dari hidupnya, yang tersisa hanyalah kekosongan. Menurut detektif itu, untuk mengisi kekosongan tersebut, Seichi tanpa sadar mencoba menjadi seperti Seiko. Karena itulah ia mendorong Shigeru dari tebing, sama seperti Seiko yang pernah mendorongnya dulu. Seolah-olah ia sedang mengulangi peran ibunya, menghidupkan kembali sosok Seiko melalui dirinya sendiri. Namun ketika mendengar analisis itu, Seichi langsung menolak. Ia tidak mau menerima penjelasan tersebut, karena jika itu benar, berarti sebagian dari Seiko memang masih hidup di dalam dirinya. Dan itulah hal yang paling ia takutkan. Seichi menolak kesimpulan detektif bahwa dirinya hanya meniru ibunya. Ia berkata bahwa justru dirinya lah yang telah mengambil Seiko dari dirinya sendiri. Kemudian pengacara Seiko datang membawa kabar baru. Seiko telah selesai menjalani evaluasi kejiwaan, namun ada masalah besar. Seiko mengubah kesaksiannya. Kini ia mengaku bahwa dirinya tidak pernah mendorong Shigeru. Menurut versi terbaru Seiko, Shigeru hanya terpeleset dan jatuh sendiri. Pihak pengadilan meminta Seichi memastikan sekali lagi.
apakah Saiko benar-benar mendorong Shigeru? Mendengar pertanyaan itu, kondisi mental Saichi langsung runtuh. Ia mulai mempertanyakan seluruh ingatannya. Apakah semua yang ia lihat selama ini nyata? Apakah ia hanya berhalusinasi? Apakah dirinya telah membayangkan semuanya? Dalam kepanikan, ia berdiri dan berteriak. Lalu apa gunanya semua ini? Apa yang sebenarnya sudah kulakukan selama ini? Ia mengalami kehancuran mental total. Polisi terpaksa menahannya agar tidak melukai dirinya sendiri. Di tengah kekacauan itu, ia melihat sosok Saiko. Wajah ibunya berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan, seperti monster yang lahir dari trauma. Setelah kejadian itu, Saichi terbangun sendirian di kamarnya. Di hadapannya muncul bayangan jasad Shigeru. Lalu sosok itu bertanya, "Aku mati untuk apa?" Pertanyaan tersebut menusuk hati Saichi, karena ia sendiri tidak lagi tahu jawabannya. Seekor kupu-kupu kemudian muncul dan perlahan berubah menjadi wajah Saiko, seolah semua jalan pikirannya tetap berakhir pada ibunya. 1 bulan berlalu. Ayah Saichi kembali datang menjenguk. Namun kondisi Saichi semakin buruk. Tubuhnya kurus, wajahnya kosong, matanya kehilangan cahaya. Ayahnya mencoba membawa kabar baik. Ia mengatakan bahwa Saiko telah dibebaskan. Semua tuduhan terhadapnya gugur karena tidak ada bukti fisik yang cukup. Saiko memang tidak datang menjenguk hari itu, tetapi ayahnya meyakinkan bahwa suatu saat nanti ia akan datang. Namun hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu, dan Saiko tidak pernah muncul. Saichi terus menunggu, tetapi ibunya tidak datang. Ketika sidang Saichi semakin dekat, pengacaranya mencoba memberinya nasihat. Ia mengatakan bahwa jika Saichi menunjukkan penyesalan atas kematian Shigeru, kemungkinan besar ia bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan dan diizinkan pulang. Namun jawaban Saichi sangat menyedihkan. Ia berkata, "Aku sudah tidak punya rumah lagi." Sidang resmi Saichi akhirnya dimulai. Ia duduk di ruang sidang, menunggu dengan perasaan kosong. Lalu sesuatu yang tidak pernah ia duga terjadi. Pintu ruang sidang terbuka dan Saiko masuk. Ia berjalan masuk, lalu duduk tepat di sampingnya. Saichi terkejut, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ayahnya segera mendorong Saiko agar mengatakan sesuatu kepada anak mereka. Namun Saiko hanya tersenyum tipis, bahkan tidak menoleh ke arah Saichi, seolah-olah keberadaannya saja sudah cukup. Sidang pun dimulai. Hakim mengajukan beberapa pertanyaan dasar kepada Saichi, tetapi ia kesulitan menjawab. Kata-katanya tersendat, mulutnya gemetar. Bahkan untuk mengucapkan kalimat sederhana pun terasa sangat berat, karena di hadapannya bukan hanya hakim, bukan hanya pengadilan, melainkan sosok yang selama ini menjadi pusat seluruh hidupnya, yaitu Saiko. Dan kehadiran ibunya membuat seluruh luka lama kembali terbuka. Hakim kemudian mulai mengulas kembali seluruh kejadian yang telah terjadi, mulai dari insiden di tebing, kematian Shigeru, hingga penahanan Saichi. Setelah itu hakim bertanya, "Apa yang paling sering kamu pikirkan selama berada di tahanan?" Saichi menjawab tanpa ragu, "Mama." Hakim lalu bertanya lagi, "Apakah kamu pernah memikirkan Shigeru?" Saichi menggeleng, "Tidak, aku hanya memikirkan Mama." Seluruh ruangan sidang terdiam. Jawaban itu membuat semua orang terkejut, karena bahkan setelah membunuh Shigeru, pusat dunia Saichi tetaplah Saiko. Hakim mencoba menjelaskan betapa serius dan tragisnya situasi tersebut. Namun Saichi hanya berkata, "Kematian Shigeru tidak ada artinya." Kalimat itu membuat suasana menjadi mencekam. Hakim kemudian memberi kesempatan kepada kedua orang tuanya untuk berbicara. Ayah Saichi berdiri lebih dulu, tetapi Saiko memotong pembicaraan. Dengan suara tenang dan datar, ia berkata, "Aku menyerah menjadi seorang ibu." Semua orang langsung terdiam. Saiko melanjutkan, ia mengatakan bahwa selama ini dirinya hanya berpura-pura menjadi seorang ibu. Ia tidak benar-benar merasakan dirinya sebagai seorang ibu. Menurutnya sejak awal ia seharusnya tidak pernah memiliki anak. Hakim segera mencoba menghentikannya. Namun Saiko terus berbicara.
Ia menjelaskan bahwa seluruh kasih sayang yang ia berikan kepada Seiichi sebenarnya bukan demi Seiichi, melainkan demi dirinya sendiri. Ia ingin menebus kosongan cinta yang tidak pernah ia dapatkan ketika kecil. Ia mencintai anaknya hanya sebagai alat untuk menyembuhkan dirinya sendiri, bukan sebagai individu yang terpisah darinya. Hakim kembali memperingatkan, jika Seiko terus berbicara seperti itu, ia akan dikeluarkan dari ruangan sidang. Tetapi Seiko sama sekali tidak peduli. Ia bahkan melangkah lebih jauh. Dengan nada santai, ia berkata, "Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuang anakku. Dia penuh, bukan? Akhirnya aku bisa menjalani hidupku sendiri." Lalu ia tersenyum, senyum yang sangat dingin, dan berkata, "Terima kasih Seiichi, karena sudah menjadi seorang pembunuh." Kalimat itu menghancurkan sisa pertahanan mental Seiichi. Petugas pengadilan segera memerintahkan Seiko keluar dari ruangan. Anehnya, Seiko menurut tanpa perlawanan. Ia berdiri, lalu menoleh ke arah Seiichi. Saat itulah sesuatu dalam diri Seiichi pecah. Tubuhnya gemetar karena marah. Ia berdiri dari kursinya, berjalan cepat menuju Seiko, mencengkeram bajunya, dan menjatuhkannya ke lantai. Seiichi kemudian menaiki tubuh ibunya. Kedua tangannya berada di leher Seiko, posisi yang sama seperti saat seseorang hendak mencekik orang lain. Semua orang panik, namun anehnya ia tidak mencekiknya. Ia hanya diam dan membeku. Seiko menatapnya dari bawah, lalu berkata dengan tenang, "Jadi begitu." Petugas segera menarik Seiichi dan membawanya menjauh. Sementara itu Seiko bangkit berdiri, membersihkan pakaiannya, lalu dengan santai bertanya, "Apa aku boleh pulang sekarang?" Seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah emosinya mereda, Seiichi dibawa kembali ke ruang sidang. Namun kali ini cara pandangnya mulai berubah, atau mungkin lebih tepatnya mulai runtuh. Ia memandang sekeliling. Orang-orang dewasa di ruangan itu, semua wajah mereka mulai berubah. Bentuk mereka menjadi aneh. Tidak lagi tampak seperti manusia, melainkan seperti gambar kasar yang digambar sembarangan. Seolah-olah realitas itu sendiri mulai kehilangan bentuk di mata Seiichi. Semakin lama semakin sulit baginya membedakan kenyataan dan persepsi. Pada akhirnya hakim memberinya kesempatan terakhir untuk berbicara, kesempatan untuk menyampaikan isi hatinya, atau mungkin menjelaskan dirinya. Namun Seiichi hanya menjawab singkat, "Tidak ada." Di tengah ruangan sidang perlahan kosong dan kehilangan bentuknya. Suara hakim masih terdengar. Dengan nada tegas ia mengumumkan putusannya. Dengan ini pengadilan menjatuhkan hukuman penempatan di lembaga pembinaan anak. Namun yang terjadi setelah itu jauh lebih simbiolis daripada realistis. Di mata Seiichi tubuhnya mulai berubah. Garis-garis tubuhnya menjadi kabur. Wujudnya perlahan terlihat seperti gambar kasar yang belum selesai. Seperti sketsa pensil yang digambar terburu-buru di atas kertas. Semakin lama garis-garis itu semakin memudar, semakin tipis, semakin samar, seolah keberadaannya sendiri sedang terhapus dari dunia. Pada akhirnya sosok Seiichi berubah menjadi gambar yang nyaris tak berbentuk, lalu menghilang sepenuhnya.